Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bapak-bapak peserta pelatihan kurikulum sekolah penggerak yang saya hormati, pada hari ini kita akan melakukan pelatihan di sekolah penggerak, yaitu temanya adalah capaian pembelajaran. Tapi untuk menyemangati hari ini, marilah kita yel-yel untuk salam sekolah penggerak. Yeah. Salam sekolah penggerak. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya, terima kasih. Baik Bapak-bapak, mari kita membahas tentang asesmen diagnostik. Tapi sebelumnya, kemarin kita sudah membahas capaian pembelajaran. Waalaikumsalam. Jadi capaian pembelajaran itu ada dibagi tiap fase, ada 6 fase, ya, yaitu fase A, B, C, D, E, dan F. Mungkin bapak-bapak masih mengingat fase A itu untuk kelas berapa, Pak? Kelas 1-2. Yang B? 3-4. C? 5. Merdeka. C 5-6, ya. 5-6. Yang D? 7-8-9, ya. Yang E? 10. Kelas 10. Ya, yang F? 11-12. Ya, 11-12. Terima kasih. Jadi fase dibagi 6 fase. Jadi tiap kelas ada satu fase, ya, ada satu fase. Kemudian dari capaian pembelajaran dijadikan ATP. ATP itu adalah alur tujuan pembelajaran. Nah, di mana alur tujuan pembelajaran ada 3 yang harus dikuasai peserta didik, yaitu 1 adalah kompetensi, 2 apa Pak? Konten, yang ketiga adalah variasi. Ya, yang nanti mewujudkan profil pelajar Pancasila adalah yang variasi, karena peserta didik harus mempunyai keterampilan. Ya, okay. Nah, di sini saya akan menyampaikan capaian pembelajaran. Mohon izin untuk share screen, ya Pak. Oke, silakan. SMP. Sudah kelihatan ya Pak? Bentar Pak, belum, sebentar. Oh ya. Sudah ya? Ya. Sudah. Ya, jadi untuk asesmen diagnostik, jadi sekarang itu merubah alur tujuan ya, merubah tujuan pembelajaran itu. Kita itu harus mengadakan asesmen diagnostik terlebih dahulu. Jadi jenis-jenis asesmen diagnostik itu adalah ada 2, asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non kognitif. Ya. Jadi asesmen diagnostik itu tujuannya adalah untuk mendiagnosa kemampuan dasar siswa untuk mengetahui kondisi awal siswa. Jadi sebelum rencana pembelajaran dibuat atau modul ajar namanya sekarang itu, membuat atau melaksanakan asesmen diagnostik, yaitu untuk mengetahui kebutuhan dari peserta didik. Apa yang dibutuhkan, makanya kita melakukan yang namanya asesmen diagnostik. Nah, di sini untuk asesmen diagnostik ada 2, yang non kognitif dan yang kognitif. Yang non kognitif untuk mengetahui kondisi kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Kemudian mengetahui aktivitas belajar di rumah, kondisi keluarga siswa, latar belakang pergaulan siswa dan gaya belajar. Jadi di sini menggunakan angket atau menanya secara langsung untuk mengetahui kondisi selama siswa di rumah. Ya, dari dia yang di rumah itu mendampingi belajarnya siapa, kemudian kondisi orang tuanya bagaimana. Jadi kita bisa merencanakan untuk pembelajaran. Kemudian yang asesmen kognitif
untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial bagi siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Kemudian untuk tahapannya, untuk tahapan asesmen diagnostik non kognitif, yaitu membuat persiapan. Persiapan itu adalah membuat instrumen pertanyaan mengenai aktivitas siswa selama belajar di rumah. Misalkan apa saja kegiatanmu di rumah, hal yang menyenangkan apa jika belajar di rumah, hal yang tidak menyenangkan apa jika belajar di rumah. Jadi membuat persiapan atau membuat instrumen pertanyaan. Kemudian pelaksanaan, meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah. Apakah menyenangkan, apakah tidak menyenangkan, itu ditulis lewat bisa bercerita, bisa menulis atau menggambar. Kemudian pelaksanaan yang ketiga adalah tindak lanjut. Tindak lanjut itu mengidentifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan diajak berdiskusi empat mata. Menentukan tindak lanjut untuk mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Jadi tindak lanjut ini adalah hasil dari jawaban peserta didik, kemudian kita tindak lanjuti dan berdiskusi bagaimana cara pemecahannya. Kemudian yang asesmen diagnostik kognitif bertujuan untuk mendiagnosa kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Jadi misalkan topiknya hari ini adalah kondisi geografis dalam mata pelajaran IPS misalkan. Nah, kemampuan dasar siswa itu misalkan dia bisa menguraikan kondisi geografisnya itu bagaimana. Apa misalkan pemahaman tentang kondisi geografis. Itu di diagnostik kognitif. Jadi pengetahuan dasarnya dulu. Kemudian dilakukan secara rutin atau berkala di awal pembelajaran. Di awal pembelajaran. Jadi asesmen diagnostik kognitif adalah untuk mengetahui pemahaman atau konsep dasar dari siswa sebelum memulai pembelajaran. Gitu. Jadi ini sebelum pembelajaran berarti sebelum juga membuat modul ajar atau tujuan pembelajaran. Kemudian tahapannya juga sama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Persiapan yaitu membuat jadwal pelaksanaan, mengidentifikasi materi asesmen, dan pelaksanaannya memberikan asesmen untuk semua siswa, baik yang belajar tatap muka atau yang belajar di rumah. Kemudian tindak lanjutnya adalah melakukan pengolahan dari pelaksanaan tadi dengan dibuat 3 kelompok atau 3 kategori, yaitu paham utuh, paham sebagian, atau tidak paham. Nah, dari 3 kelompok tadi dikelompokkan, jadi mana yang fasenya nilainya rata-rata, kemudian nilainya di bawah rata-rata, berarti yang di bawah rata-rata itu artinya tidak paham, dan nilainya yang di atas rata-rata berarti paham utuh dengan melakukan pengayaan. Nah, diagnostik ini yang kognitif dilakukan berkala di awal, sekali lagi di awal pembelajaran atau sebelum pembelajaran, dan bisa dilaksanakan di akhir pembelajaran sebelum pembahasan tema berikutnya.
Itu Bapak-bapak yang kami sampaikan tentang asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik. Mungkin ada tambahan dari Bapak-bapak mungkin tentang asesmen diagnostik. Monggo, Pak. Saya, Pak. Nggih, monggo Pak Toyono. Nggih. Kalau saya membaca di materi dalam asesmen diagnostik itu dilakukan secara bertahap. Ya, Betul ya, Pak? betul, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi asesmen diagnostik ini dilakukan berkala itu artinya untuk merancang pembelajaran di pertemuan berikutnya harus melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk mengetahui kebutuhan dari peserta didik. Jadi dalam pembelajaran yang memerdekakan, kita harus pembelajaran yang memerdekakan anak, berpusat pada anak dan mengembangkan potensi bakat dan minat dari peserta didik. Begitu Bapak-bapak, kalau tidak ada tambahan kita akhiri ya Bapak ya. Terima kasih atas partisipasinya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.